para penumpang semuanya. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat ya Bu ya? Sehat ya. Semoga kita dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia. Itu yang diharapkan ya. Dan insya Allah dari Ibu Kota mengajak untuk bahagia. Insya Allah. Materi hari ini insya Allah kita akan bawa materi tentang supaya hidup optimis ya. Karena manusia ini kadang-kadang dalam hidup ini ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi kehidupan selalu pesimis ya, gelisah, takut ya. Ketakutan menghadapi masalah, takut tidak berhasil, tidak sukses, ketakutan menghadapi masa depan, penuh kecemasan, bahkan mohon maaf ketakutan, kegelisahan menghadapi orang ya, serba takut, tidak pede dan sebagainya. Nah, bagaimana dalam hidup ini menghadapi manusia kita tenang, menghadapi masa depan kita optimis, menghadapi masalah kita mampu menghadapinya dengan sukses ya. Nah, salah satunya kita harus optimis. Bagaimana supaya membangun optimis dalam hidup ini? Yang pertama yang harus kita miliki adalah lapang dada ya, lapang dada. Karena orang yang sempit dada itu biasanya tidak menikmati hidup, penuh kecemasan dan kegelisahan ya. Mana Ibu? Jadi sekali lagi, bekal untuk menghadapi kehidupan ini yang pertama adalah lapang dada ya. Rasulullah sebagaimana dalam surat Al-Insyirah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, di sini disebutkan bahwa Rasul itu punya beban yang berat, diberi tugas yang berat sampai punggungnya ya terasa berat. Mungkin dirasakan ya Bu ya, ketika banyak masalah seolah berat punggung ini, lalu dada ini sempit gitu ya, karena berat menghadapi masalah. Maka untuk meringankannya kita harus lapang dada ya, lapang dada. Dengan lapang dada ini kita akan menjadi ringan ya. Bagaimana Rasulullah langsung Allah berikan kelapangan. Kalau Nabi Musa untuk lapang dada itu berdoa, Rabbi shrah li sadri, supaya lapang dadanya. Nah, kita pun sama, kalau ingin lapang dada harus mohon kepada Allah, karena Allah yang memberikan kelapangan dada badan kita. Kalau tidak lapang dada, berarti sempit dada. Nah, sempit dada inilah yang membuat hidup kita tidak bahagia ya, penuh kecemasan, penuh kecurigaan gitu ya. Maka supaya lapang dada, sekali lagi pertama kita harus memaafkan manusia ya, memaafkan manusia. Biasanya orang yang sempit dada itu hatinya penuh kedengkian bahkan kebencian, tidak senang pada orang. Maka supaya lapang dada, maafkan manusia ya. Kita enak gitu kan. Lalu supaya lapang dada, berpikir positif ya, berpikir positif ya, berpikir positif bahwa segala sesuatu ada hikmahnya gitu ya. Jangan sampai kita berpikir negatif. Kalau berpikir negatif itu bukti dada kita sempit ya. Mana Ibu? Yang kedua, supaya kita optimis dalam hidup ini, menghadapi kehidupan ini adalah meyakini ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, jadi setelah dada kita lapang, kita meyakini setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Oke? Kalau kita punya masalah yang berat ya Ibu, Bapak, maka yakin setelah masalah itu pasti ada solusi. Ya. Maka di sini kita harus keyakinan bahwa ketika Allah berfirman, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, ini yang menjadi keyakinan ya. Keyakinan kita bahwa kita pasti ada solusi pada masalah kita. Maka yuk. Yang ketiga, supaya kita optimis menghadapi kehidupan ini adalah faida faragta fansab. Kalau kita sudah mengerjakan sesuatu, maka kerjakan urusan yang lain. Ini kerja keras ya, kerja keras. Setelah lapang dada, yakin kita kerja keras ya. Karena keyakinan dapat solusi tidak mungkin terjadi kalau tidak dengan kerja keras. Berusaha keluar dari masalah ya. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan siapa bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Jadi kalau kita punya masalah, yang penting ikhtiar untuk keluar. Jadi masalah dari masalah tersebut, insya Allah pasti ada jalan keluar. Jadi bekerja keras ya. Orang-orang yang diam itu tidak akan ada solusi. Tapi orang yang berusaha, insya Allah bakal ada solusi. Dan yang terakhir, menghadapi kehidupan supaya optimis ada wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah berharap. Nah, gitu ya. Jadi jangan mengandalkan usaha manusia, usaha fisik, tapi setelah berusaha serahkan kepada Allah jalan solusinya. Gitu ya. Jadi mari bangun optimis kita. Pertama, menghadapi kehidupan supaya optimis. Pertama, lapang dada kita ya, jangan sempit dada. Seperti lautan, lapang dada itu luas.
enak melihatnya. Kalau sempit dada, serba sulit. Yang kedua, mari kita yakin setelah kesulitan ada kemudahan. Itulah optimisnya. Yang ketiga, mari kita bersungguh-sungguh mencari solusi. Dan yang keempat, mari serahkan kepada Allah urusannya. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik pada masalah kita. Semoga hidup kita optimis, dan optimis kita lapang dada dan kita bahagia. Terima kasih. Yang bertanya dari Allah, sendirian tidak punya kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dijawab.